Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran untuk memasuki ibadah. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 tambah 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat sakti jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat 2. Oh
Hukum Taurat Tuhan bagi kita hari ini adalah hukum Taurat pertama dan kedua. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini kami menghadapi banyak pergumulan hidup, penyakit menular yang mengancam kehidupan manusia, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan situasi perekonomian yang tidak baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah, penyelamat kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Karena itu, karuniakanlah kami kebijaksanaan dan kehiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab sekelumit. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanmu, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa dan Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal pada kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita siksa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar warta jemaat. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayat 7. Dengan topik minggu, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kita mihot Jehovah jauh-jauh mihalak na Hosea. Yang kedua, dihimbau kepada seluruh jemaat supaya menjaga diri, menjalankan anjuran pemerintah dengan baik, dan selalu berdoa kepada Tuhan.
Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2 sambil mengucapkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini yaitu dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-20 dimulai dari ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dalam Matius ini, bagaimana kita lihat Tuhan Yesus mendengar seruan dan mengabulkan seruan orang percaya, dan dalam nats ini yaitu orang buta.
kita tahu bahwa Yesus akan mengabulkan doa-doa orang percaya. Sekalipun orang percaya itu bisa saja orang terpinggirkan dari sudut pandang dunia ini, atau dalam perikop ini adalah orang buta. Pengenalan orang buta yang disembuhkan itu melalui Injil Matius ini sungguh luar biasa. Bagaimana sekalipun mereka buta, mereka mengenal Yesus adalah anak Daud. Atau dengan sebutan lain, mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Pengenalan ini sangat perlu, saudara-saudari. Dalam minggu kita ini, bahwa kita harus mengerti, kita harus memahami juga sejauh mana pengenalan kita kepada Yesus. Apakah pengenalan kita terhadap Yesus itu hanya sebatas pikiran, atau hanya sebatas logika semata, atau bahwa Yesus itu yang kita kenal bahwa Yesus itu rambutnya panjang, atau bahkan mungkin seperti yang sering kita lihat dari gambar yang terpampang di gereja ataupun di rumah-rumah orang Kristen. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa pengenalan itu bukan sekedar mengenal dari sisi logika manusia, tetapi jauh dari pengenalan di luar dari logika manusia. Pengenalan itu bersumber dari iman pribadi lepas pribadi, atau iman kita yang paling dalam. Dalam epistel kita tadi dari kitab Mazmur, di situ bisa kita lihat bagaimana pengenalan Raja Daud terhadap Allah. Pengenalan yang dimaksud yaitu dia kenal melalui yang dia imani. Bagaimana Allah yang dia kenal, yaitu Allah penolong. Bagaimana Allah yang dia kenal, yaitu Allah yang baik, Allah penyelamat. Di Matius tadi lebih jelas bisa kita lihat bahwa Yesus yang mereka kenal adalah Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang mendengarkan seruan dari orang buta tadi. Pengenalan itu bukan hanya sekedar bahwa kita mengerti Yesus, tetapi jauh lebih dalam apa yang kita imani, apa yang kita percayai, bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa pengenalan itu akan membawa kita untuk mampu mengerti keinginan Tuhan dalam diri kita. Pengenalan kita akan Yesus, pengenalan kita akan Allah kita, seperti yang dikatakan Raja Daud dalam kitab Mazmur, bahwa Allah kita itu adalah Allah penolong, Allah yang Maha Kasih. Tetapi apakah kita benar? Apakah saudara-saudariku juga percaya bahwa Yesus itu adalah Yesus yang Maha Kasih, bahwa Allah kita itu adalah Allah penolong? Apakah sejauh ini kita benar-benar mengimani bahwa Yesus itu, Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi kita? Atau mungkin sebaliknya, bahwa pengenalan kita terhadap Allah adalah sekedar atau hanya sebatas pikiran, tidak sampai menjadi sebuah ungkapan iman? Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pengenalan kita terhadap Allah bukan
bukan melalui pikiran saja, saudara-saudara. Tetapi pengenalan kita terhadap Allah harus benar-benar jauh dari lubuk hati yang paling dalam. Jauh dari iman kita sebagai orang Kristen. Di dalam kehidupan kita mempercayai, mengimani Allah kita, bisa juga diperhadapkan dengan banyak hamba. Sekalipun kita sangat berkeinginan untuk mengenal, untuk memahami, untuk lebih dekat kepada Allah, tetapi bisa saja banyak hambatan, saudara-saudari. Kira-kira apa yang menjadi penghambat dalam hidup ini, yang menghambat diri kita untuk semakin dekat atau untuk semakin mengimani Allah kita? Kalau kita bandingkan dengan epistel kita tadi dari kitab Mazmur, penghambat-penghambat yang diungkapkan oleh Raja Daud bisa kita lihat dalam Mazmur 27 ini, saudara-saudari. Dia ucapkan atau dia utarakan di situ, Raja Daud mengutarakan bahwa musuh-musuhnya atau saksi-saksi dusta, bahkan dikatakan orang-orang yang bernapaskan kelaliman, bahkan dibuat di situ bisa saja orang-orang terdekat menjadi penghambat untuk semakin mengimani Tuhan kita. Atau di dalam kehidupan atau kemajuan zaman saat ini, saudara-saudari, bisa saja logika kita sendiri, pikiran kita sendiri menghambat kita atau bahkan memisahkan kita dari Allah yang kita imani. Logika kita yang mengiring kita semakin jauh dari Tuhan, atau bahkan kita jatuh kepada kumpulan-kumpulan manusia yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, sekalipun badan kita adalah badannya orang Kristen. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini kita harus benar-benar berjuang untuk menjauhkannya. Menjauhkan dalam arti supaya kita benar-benar semakin dekat kepada Tuhan, iman kita semakin bertumbuh hari demi hari, dan kita semakin memuliakan Tuhan sebagai Allah kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kasih. Disitulah kita juga harus mengingat bahwa kita harus setiap saat memohon kasih Tuhan, supaya melalui kasih Tuhan kita diberi kekuatan untuk berjuang melawan segala hal yang menghambat kita mengimani Allah. Secara khusus, saudara-saudariku, di dunia ini akan banyak kita hadapi orang-orang, bahkan mungkin tindakan orang banyak yang justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Matius 20 tadi, saudara-saudari, kita tahu bahwa di zaman Yesus orang buta itu adalah kelas manusia paling rendah, atau bisa dikatakan adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak dihitung menjadi kelompok atau klasifikasi masyarakat, tetapi mereka adalah orang-orang yang dikucilkan. Kita tahu dalam Matius ini sesungguhnya Yesus dari Yeriko akan menuju Yerusalem untuk merayakan perayaan. Disitulah orang buta atau dua orang buta berseru kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Tetapi kita lihat bagaimana orang banyak itu justru membentak orang buta itu, atau sesungguhnya orang banyak itu menghambat orang buta itu untuk menyampaikan seruannya kepada Yesus.
Tetapi saudara-saudariku, dari Matius ini bisa kita lihat bagaimana respon Yesus. Sekalipun sesungguhnya orang banyak itu menghalang-halangi dua orang buta itu, tetapi Yesus sangat respon kepada mereka. Kira-kira kenapa? Hanya satu jawabannya kita yakini, karena kedua orang buta itu percaya kepada Yesus. Dan dari ucapan mereka bisa kita lihat dalam Matius ini, sekalipun mereka buta, mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Yesus itu adalah Mesias. Anak Daud atau Mesias itu adalah ungkapan atau pengenalan yang sering dalam diri orang percaya di zaman Yesus. Saudara-saudariku, melalui Matius pasal 20 ini, kita juga mungkin akan teringat satu nama. Kalau tidak silap, namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby itu adalah orang Amerika. Dia buta sejak balita. Tetapi sekalipun dia buta sejak balita dan buta permanen, tetapi kita tahu Fanny Crosby itu bahkan dijuluki adalah ratu penulis lagu Tuhan. Bahkan beberapa lagu-lagu yang kita nyanyikan sampai hari ini dalam ibadah kita adalah bagian dari tulisan dari Fanny Crosby. Beberapa tulisannya, lagu-lagu rohani yang dia tuliskan adalah ungkapan iman yang sesungguhnya dia beriman kepada Tuhan. Sekalipun kita tahu dari perjalanan hidupnya, sejarah perjalanan hidupnya, dia adalah orang yang sangat menderita. Bahkan ada tulisannya, atau bahkan orang lain yang mengatakan dari kegelapan dia mengenal Allah. Artinya sekalipun dia buta tidak bisa melihat, bahkan mulai balita, tetapi sesungguhnya dia mengenal Allah. Situasi kehidupan yang seperti itu pasti sangat langka kita temukan di dunia ini. Bahkan saudara-saudariku, kita sendiri yang bisa melihat, bahkan sangat jelas melihat di dunia ini, mungkin tidak mampu mengimani Allah seperti yang diperbuat oleh Fanny Crosby. Tetapi melalui Matius ini, sesungguhnya kita diingatkan Allah supaya pengenalan kita kepada Allah semakin jelas melalui iman kita pribadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bisa saja kita sangat sehat, bisa saja tidak ada yang kurang dalam kehidupan kita. Bahkan dari sisi fisik atau bahkan dari kebutuhan apapun, kita bisa dikatakan cukup. Tetapi mungkin pengenalan kita kepada Allah mungkin sangat minim. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin alasannya banyak. Pribadi lepas pribadi bisa berbeda. Siapa yang mengetahui itu, saudara-saudariku? Diri kita pribadi lepas pribadi. Karena itu saudara-saudariku, melalui Injil Matius ini, kita juga harus mencoba untuk memahami pribadi kita, diri kita, hidup kita. Bagaimana sesungguhnya hubungan pribadi kita, pengenalan kita di dalam iman kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Supaya mata hati kita semakin jelas, semakin mengerti Tuhan itu adalah Sang Juru Selamat kita. Tuhan itu adalah Maha Kasih, seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur tadi, saudara-saudariku, bahwa dia katakan bahwa Tuhan itu adalah penolongnya. Setiap manusia di dalam kehidupan ini, walaupun bisa dikatakan berkecukupan atau tidak ada kekurangan ataupun memiliki banyak hal, sebagai orang Kristen kita pasti pernah memiliki pergumulan. Walaupun pergumulan itu bisa saja berbeda-beda, ataupun mungkin ada yang mirip, tetapi
Tetapi saya yakin bahwa kita pasti memiliki pergumulan kita masing-masing. Secara khusus, akhir-akhir ini bisa kita katakan pergumulan umat manusia di dunia ini, yaitu mewabahnya penyakit menular. Akibat dari itu, banyak orang semakin terbeban dari sisi ekonomi, terbeban dari sisi psikis atau yang lain. Pergumulan-pergumulan ini, saudara-saudariku, bisa saja kita sampaikan kepada Tuhan, bisa saja sudah kita ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kualitas kita mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita? Apakah kita ungkapkan kepada Tuhan pergumulan kita itu hanya sebatas contoh sekedar mengungkapkan? Atau apakah pergumulan itu kita ungkapkan kepada Tuhan benar-benar melalui iman? Untuk itulah dalam ibadah kita dalam minggu ini, secara khusus di saat ini, bahwa kita diajak supaya melalui iman yang dalam, iman yang kuat, biarlah segala pergumulan yang kita hadapi kita ungkapkan kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan menjawab semua pergumulan kita. Tuhan akan mendengarkan semua pergumulan kita, saudara-saudara. Tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan sangat menginginkan iman, kepercayaan dari kita pribadi masing-masing. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Mazmur itu, saudara-saudariku, bagaimana Raja Daud mengungkapkan bahwa Allah itu bisa saja memalingkan wajahnya. Itu adalah ungkapan dari Raja Daud. Atau bisa kita katakan bahwa melalui kitab Mazmur itu, bahwa Tuhan justru tidak bisa atau tidak bisa bertemu dengan manusia, atau bahkan tidak bertemu dengan Raja Daud. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkehendak. Dari pemahaman teologi, saudara-saudariku, bisa saja Allah itu tidak mau bertemu dengan kita. Sekalipun kita harus mengingat Dia mengasihi kita. Karena apa? Kita juga harus mengingat bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak ingin melihat manusia yang mengingkari Allah. Karena itu, saudara-saudariku, coba kita renungkan dalam diri kita, secara khusus di masa-masa akhir ini, bagaimana kita bergumul dalam kehidupan. Di dalam pergumulan kita itu juga kita harus mampu merenungkan iman kita, merenungkan segala perbuatan kita, merenungkan pengenalan kita kepada Allah. Ataukah mungkin bisa kita simpulkan sejauh ini, sekalipun kita adalah bagian dari orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang sering berdoa mengungkapkan segala pergumulan kita, tetapi kita belum bagian dari orang-orang percaya. Tetapi kita adalah bagian dari umat yang hanya memanggil Tuhan dari bibir dan hanya dari logika kita saja. Tetapi mulai hari ini, saudara-saudariku, kita akan benar-benar berkumpul bersama Tuhan dan berkumpul mengenal Tuhan melalui iman yang dalam. Supaya melalui itu, saudara-saudariku, Tuhan bersedia untuk mendengarkan doa kita. Memang banyak hal yang bisa membuat kita kadang-kadang bosan menyampaikan permohonan, atau bahkan kadang-kadang kita mudah untuk putus asa. Ketika kita berdoa, ketika kita sampaikan permohonan kita, seolah-olah tidak dihiraukan Tuhan. Atau bahkan dalam kehidupan ini, ketika pergumulan itu hadir silih berganti, kita seolah-olah bosan menjadi manusia yang percaya kepada Tuhan. Atau bahkan mungkin di sebagian orang, ketika kemiskinan hadir dalam hidupnya, dia bosan. Dia ingin menjadi orang kaya, sekalipun
dengan jalan yang tidak baik. Atau bahkan mungkin ada orang-orang yang bosan dengan situasi hidupnya. Bahkan dia mengorbankan imannya hanya untuk mengejar apa yang namanya keinginan daging. Hasrat-hasrat yang muncul dalam dirinya, yang dia silau melihat kenikmatan dunia ini sehingga dia mengorbankan imannya saudara. Tapi melalui minggu kita ini, bagaimana sesungguhnya seruan-seruan yang didengarkan Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan orang percaya, bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan kita saudara-saudari. Tetapi kita juga harus memegang teguh firman Tuhan dan benar-benar mengenal Tuhan melalui iman kita. Biarlah Roh Tuhan yang menguatkan kita, menguatkan diri kita, menguatkan seluruh jemaat secara khusus di masa ini. Biarlah pergumulan yang kita alami, pergumulan yang dialami seluruh jemaat, kita sampaikan kepada Tuhan melalui iman. Tuhan akan menjawab. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan kekuatan kepada kita semua, supaya melalui itu kita kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Kita kuat untuk melakukan banyak hal. Kita mampu melalui hikmat yang bersumber dari Tuhan untuk mencukupkan hidup kita saudara. Jangan kita pernah berpikir bahwa kehidupan ini hanya persoalan makanan dan minuman saudara. Jangan kita pernah berpikir bahwa kehidupan ini hanya sebatas tentang apa yang mau dimakan, apa yang mau dinikmati. Tetapi saudara-saudari, itu kadang-kadang perjuangan itu, beban itu, bahkan pergumulan itu akan menghantar kita menjadi orang Kristen yang semakin kuat mengimani Tuhan. Kiranya itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, supaya hidup kita pribadi lepas pribadi menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan, supaya kami berjuang melawan segala sesuatu yang menjauhkan kami, yang kadang-kadang membuat kami, iman kami semakin lemah. Karena itu ya Tuhan, kuatkan kami, supaya kami kuat melawan segala godaan yang ada di dunia ini, pergumulan ataupun banyak hal yang terjadi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya seluruh umat Tuhan melalui hikmat yang bersumber dari Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya untuk membuat hidupnya semakin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini juga kami mendoakan seluruh umat, mendoakan seluruh yang sakit, mendoakan seluruh manusia. Terlebih ya Tuhan dalam pandemi ini, ya Tuhan, biarlah segala lini berjuang untuk melakukan yang terbaik. Begitu juga pemerintah kami ya Tuhan, melalui hikmat yang bersumber dari Tuhan, mereka mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa melakukan banyak hal, melakukan yang terbaik, dan akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami menyadari dalam hidup kami ya Tuhan banyak dosa. Kiranya kami datang memohon ke hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan ayat 3.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.